Selamat datang ke channel PTKI Novel Suara. Selain novel ini, kita juga punya novel seru lainnya di menu playlist. Mohon teman-teman bantu support untuk bagikan dan meng-subscribe, biar channelnya terus berkembang. Selamat mendengarkan. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 211 berbicara tentang persyaratan. Weni dan yang lainnya telah berada di Phuket selama 3 hari. Menurut rencana perjalanan, besok mereka harus kembali dan terbang kembali langsung dari Bandara Pulau Phuket. Tetapi di dalam grup mereka mengatakan bahwa kali ini hanya beberapa orang saja yang bertemu. Setelah kembali, kali ini mereka ingin mengajak lebih banyak teman sekolah untuk bertemu lagi. Lokasi yang dipilih di kota Shanghai, karena Weni, Cindy Liu, Lenny dan Bayu semuanya berada di kota Shanghai. Seperti biasa, aku tidak berbicara di dalam grup, aku membaca sekilas pesan obrolan mereka, dan kemudian mematikan lampu dan pergi tidur. Pagi hari berikutnya, aku bangun pagi-pagi sekali dan keluar untuk membeli sarapan. Setelah pulang dan selesai sarapan, Aldi dan Cody baru bangun. Ketika melihat sarapan di atas meja, kalimat pertama Aldi adalah, "Kakak Roman, apakah kamu tadi pergi keluar?" Aku mengangguk, "Ya, pergi keluar membeli sarapan." Aldi sedikit cemas, "Kakak Roman, kamu tidak boleh keluar sendiri. Kakak Jack secara khusus berpesan kepada kami, kemanapun kamu pergi, kami harus mengikuti kamu. Jika terjadi sesuatu hal buruk terhadap kamu, aku akan mengherankan jika kami tidak dibunuh oleh kakak Jack." Petik 2. Jangan terlalu gugup, hanya membeli sarapan saja. Tempat ini bukan pedalaman terpencil. Di luar ada banyak orang di jalanan. Bahkan jika Luke ingin melakukan sesuatu terhadap aku, dia juga tidak akan berani melakukannya di jalan. Lebih baik berjaga-jaga daripada nanti menyesal. Bagaimana jika tiba-tiba muncul orang gila? Cody juga berkata, "Kakak Roman, kita benar-benar harus hati-hati. Kali ini adalah kesalahan kami. Semalam menonton film sampai larut malam dan sampai jam segini baru bangun. Lain kali jika kamu bangun duluan, ingatlah untuk memanggil kami, jangan sampai kami tidur seperti orang mati dan tidak bangun lagi, kemudian tidak ada orang yang menemanimu keluar." Petik 2. Aku sedikit terdiam, "Baiklah, lain kali aku akan memanggil kalian, kemarilah, ayo sarapan." Mereka sedikit membuat keributan. Sekarang Clay masih berada di kantor polisi, Luke tidak berani melakukan sesuatu terhadapku. Jika sesuatu hal buruk terjadi padaku, Clay pasti juga akan terkena sialnya. Setelah sarapan, kami keluar, Aldi dan Cody berbaring untuk melihat bagian bawah mobil di garasi, lalu naik mobil dan menyalakan mesin dan melaju keluar dari garasi. Ketika aku masuk ke dalam mobil, aku melihat mereka meraba-raba bagian bawah kursi, seolah-olah untuk mengkonfirmasi apakah benda itu masih ada atau tidak. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan hal itu, dan juga dapat dilihat betapa sudah terbiasanya Jack untuk berhati-hati. Seandainya itu adalah aku, jika aku mempunyai seorang adik laki-laki yang sepanjang hari ingin membunuh aku juga akan sangat berhati-hati. Tidak ada yang ingin di pagi hari ketika mereka duduk di mobil dan menyalakan mesin mobil meledak dan hancur menjadi berkeping-keping. Meskipun tes SIM di sini lebih efisien dan cepat daripada tes di negaranya, tetapi prosedur yang harus dilakukan tetap harus diselesaikan, seperti bukti kependudukan, registrasi pemeriksaan kesehatan, d.. Di pagi hari, aku menggunakannya untuk mengurus hal-hal ini. Pada sore hari, aku meminta Aldi untuk mengendarai mobil ke tempat dengan sedikit pejalan kaki dan lalu lintas rendah, memberi aku merasa menggunakan Mercedes-Benz ini untuk melatih mengemudi yang tepat. Sebelum waktu untuk tes SIM, orang dengan pengalaman mengemudi juga perlu berlatih selama 2 jam. Sekarang dengan adanya mobil bisa menggunakannya untuk berlatih mengemudi, jangan sampai pada saat tes terjadi kesalahan sehingga tidak bisa melewatinya. Lagi pula, mobil dengan kemudi di sebelah kanan sedikit berbeda dengan kemudi di sebelah kiri. Setelah berlatih mobil selama sekitar 2 jam, aku, Aldi dan Cody pergi ke lapangan tembak untuk berlatih menembak. Ini latihan yang sama sampai tangan sakit dan tidak bisa memegang pistol lagi. Bahkan jika latihan ini menghabiskan banyak uang, tetapi uang di dalam kartu yang diberikan oleh Jack sudah cukup bagi aku untuk berlatih dalam waktu yang lama. Dan setelah menghabiskan uang di dalamnya, aku juga bisa mengisi ulangnya. Kartu ini memiliki diskon 50% dengan harga istimewa, sebenarnya tidak menghabiskan banyak uang. Setelah beberapa hari, ketika aku kembali ke kota Shanghai, aku tidak perlu berlatih lagi. Lapangan tembak di kota Shanghai harganya lebih mahal beberapa kali lipat daripada yang di sini, yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Dalam perjalanan kembali dari lapangan tembak, aku tiba-tiba menerima telepon dari Elina. Dia berkata bahwa Luke ingin berbicara dengan aku sekali lagi, dan kali ini dia akan mengajukan persyaratan perdamaian yang pasti akan memuaskan aku. Tempat pertemuan berada di restoran kemarin, dan waktu juga sudah ditentukan pukul 6. Aku menyetujuinya, dan kemudian meminta Aldi untuk mengemudikan mobil secara perlahan.
Seperti terakhir kali, aku hampir terlambat 10 menit kemudian baru tiba, aku tidak membiarkan Elina dan Lake terlalu lama menunggu, dan sekali lagi menunjukkan sikapku. Berdamai atau tidak bagiku itu tidak penting, yang terpenting adalah persyaratan yang diajukannya dapat memuaskan aku atau tidak. Masih sama dengan ruangan kemarin, dengan 3 orang duduk di dalamnya, Elina, Karihe dan Luke. Masih sama seperti kemarin keempat pengawal berdiri di belakang mereka. Perbedaannya adalah 4 pengawal itu terlihat lebih waspada dan lebih fokus daripada kemarin. Jelas, adegan di mana Aldi dan Cody menembakkan pistol kemarin sangat terkesan di pikiran mereka. Karihe dan Luke mungkin telah memberikan mereka masing-masing pistol. Melihat aku memasuki ruangan, Karihe dan Luke sama seperti kemarin tidak menyapa, hanya menatapku dengan ringan. Elina tersenyum padaku, kamu sudah datang, silakan duduk. Aku mengangguk padanya, kemudian duduk di seberang mereka di kursi tengah. Aldi dan Cody berdiri di belakangku berdampingan. Tuan Luke, dengar dari Direktur Elina yang mengatakan bahwa kamu telah memikirkan sebuah rencana yang akan memuaskanku. Katakanlah, persyaratan apa yang bisa kamu berikan kepada aku? Setelah duduk, aku langsung mengatakan inti pembicaraan. Luke tidak menanggapi, karena sekarang sama seperti kemarin, seorang pelayan ikut masuk denganku dan menuangkan teh untukku. Setelah pelayan keluar dari ruangan, Luke berdeham, menatapku, dan berkata, Tuan Roman, kemarin malam aku telah mendiskusikannya dengan keluargaku dan sampai pada suatu kesimpulan. Ketika membicarakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian mengulurkan 4 jari ke arahku, 4 miliar, kami bisa memberi Tuan Roman 4 miliar, asalkan Clay bisa segera keluar. Aku akan membayar 2 miliar terlebih dahulu, dan setelah Clay keluar baru membayar 2 miliar sisanya. Hal-hal lain sama dengan apa yang kami katakan kemarin. Kami keluarga Gong tidak akan menyelidiki masalah apapun lagi. Mark dan Clay juga tidak akan pernah mencari masalah ke Tuan Roman lagi. Kedepannya, semua orang tidak boleh ikut campur dengan urusan masing-masing. Mendengar kata-kata Luke, tampaknya keluarga Gong benar-benar terburu-buru ingin mengeluarkan Clay. Jika ditunda terus-menerus, menunggu sampai pengadilan Chiang Mai memutuskan dia bersalah, baru ingin mengeluarkannya maka akan sulit. Kecuali jika kedua saudara itu melarikan diri dari penjara. Bagi aku, 4 miliar bukanlah jumlah yang sedikit, dan mengambil uang ini harus dengan pikiran tenang dan hati nurani yang jernih, ini adalah kompensasi dari keluarga Gong atas tekanan emosional aku sebelumnya. Jika ingin menghitung kompensasi kehilangan Elina, mereka memberikan uang yang lebih banyak lagi pun juga tidak dapat mengkompensasinya. Tetapi aku tidak menyetujuinya atau menolaknya, melainkan tersenyum dengan ringan, Tuan Luke, aku ingin kamu dengan teliti dan jelas menghitung setiap hutang. Ketika saatnya tiba baru kita bicarakan lagi, oke. Luke mengerutkan kening, Tuan Roman, silakan katakan. Baiklah, mari kita mulai dari Mark. Aku sedikit membuat masalah menjadi rumit dan berkata, ketika aku pertama kali mengenal Mark, dia mengusulkan untuk memberikan aku sejumlah uang, meminta aku untuk meninggalkan Direktur Elina, tetapi aku menolaknya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 212 paling banyak 4 miliar. Kemudian pada hari berikutnya dia menemui Bruce dan menghabiskan sejumlah uang untuk meminta Bruce menyingkirkanku. Pada saat itu aku punya seorang teman yang berada di sebelahku, seorang gadis, dan Bruce mengancamku mengatakan mau melakukan sesuatu terhadap gadis itu. Di sini kamu dapat membayangkannya sendiri, dan mengatakan setelah mereka bosan, menenggelamkan aku dan temanku ke sungai. Untungnya, aku lebih bisa bertarung, tetapi pada waktu itu masih sangat berbahaya, dan aku juga banyak mendapatkan pukulan. Akhirnya, aku beruntung bisa lolos. Tetapi setelah pengalaman itu, temanku tidak lagi berani bermain dengan aku juga sedikit trauma. Jadi, kompensasi untuk waktu itu akan dihitung sebanyak 2 miliar. Tuan Luke, jika seandainya itu adalah kamu hampir akan dibunuh dengan ditenggelamkan di dasar sungai, dan kamu hampir akan melibatkan temanmu. Bukankah kompensasi ini tidak terlalu banyak? Mendengar perkataanku, Luke semakin dalam mengerutkan keningnya, dia sekarang tahu apa yang aku maksud dengan menghitung dengan jelas setiap hutang. Dia tidak menyatakan pendapatnya, hanya berkata dengan ringan, Tuan Roman, teruslah untuk menghitung. Kalau begitu aku menganggap Tuan Luke setuju memberikan 2 miliar, aku tersenyum, dan terus berkata dengan ringan, hutang kedua adalah saat Mark memasukkan aku ke kantor polisi. Dia menghabiskan uang untuk menyuap Carlos dan polisi yang lainnya. Menjebak aku berkolusi dengan Bruce memeras orang BTT dan menangkap aku. Setelah masuk, polisi mencoba memaksa aku untuk mengakui fakta pemerasan, karena itu menggunakan berbagai cara untuk menyiksa aku, misalnya tidak memperbolehkan aku tidur, setiap kali aku mengantuk dan ingin menutup mata, mereka akan tiba-tiba memukul baskom besi di sebelah telingaku. Ketika membicarakan ini, aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap Luke dengan lekat-lekat, dan bertanya,
Tuan Luke, situasi yang sangat sulit seperti itu, menyiksa orang seperti hampir membuat orang menjadi gila, bisakah kamu membayangkan bagaimana rasanya? Ekspresi Luke tampak tidak menyenangkan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku melanjutkan perkataanku, hutang kedua ini juga kuhitung untukmu 2 miliar saja. Selanjutnya, berapa banyak yang kamu inginkan, katakan saja langsung. Luke dengan tidak sabar memotong perkataanku. Aku menggelengkan kepala, uang adalah yang kedua, aku hanya ingin memberitahu kamu, perbuatan apa yang telah Mark dan Clay lakukan. Luke mengertakkan gigi, aku kurang lebih sudah tahu, kamu tidak perlu mengatakannya dengan jelas. Tidak, hal-hal itu harus diperjelas, karena aku takut kalian akan dengan cepat melupakannya. Hutang ketiga adalah bahwa Mark menyuruh orang untuk mencuri videoku dan menyebarkannya, berusaha mengganggu kerjasama antara perusahaan Tekno ZWK dan BTT. Hutang ini juga kuhitung 2 miliar untukmu. Lagi pula, hampir membuat Direktur Elina kehilangan puluhan juta proyek. Tapi uang ini bukan kompensasi untukku, melainkan kompensasi untuk perusahaan Tekno ZWK. Dua hutang berikutnya lebih penting. Yang keempat adalah Mark mengirim seseorang ke Chiang Mai untuk menculik Bruce dan istri dan anak temanku. Dalam hal itu, aku hampir tertembak dan bahuku juga tersayat. Aku juga ditusuk dengan jarum, dan masih tidak bisa bekerja seperti biasanya. Saat itu adalah hal yang paling tragis bagiku. Kasus penculikan ini, Mark berhutang pada Bruce kali ini telah dikembalikannya, membayar dengan satu kakinya. Dia masih berhutang pada temanku yang lain, tetapi temanku mengatakan dia ingin menagihnya sendiri, jadi kembalikan saja milikku. Hutang yang kelima adalah masalah Clay mengirim orang ke Pulau Phuket. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Aku hampir tertembak dan membawa bahaya besar terhadap Direktur Elina. Kalian tidak hanya berhutang kepada aku, tetapi juga berhutang kepada Direktur Elina. Dua hutang terakhir ini ditambah jumlahnya menjadi 6 miliar, dan ditambah dengan yang sebelumnya totalnya 10 miliar. Dengan mengatakan itu, aku membuka 10 jari ke arah Luke. Kamu benar-benar meminta terlalu banyak. Ekspresi Luke sangat tidak menyenangkan. Aku mengangkat bahu, Tuan Luke boleh untuk tidak menerimanya, tetapi suatu hari aku akan menagih kembali setiap hutang itu. Aku setuju dengan dua hutang pertama yang kamu katakan. Dua hal itu memang Mark yang salah, tetapi hutang ketiga yang diculik bukanlah istri dan anak kamu. Kamu sendiri yang berlari ke sana menyebabkan masalah sehingga terlukanya kamu tidak bisa kamu salahkan kepada Mark. Mengenai hutang keempat, Clay juga ada dipukuli olehmu, dan tulang rusuknya patah. Sekarang dia masih di kantor polisi. Dia telah membayar harga untuk masalah ini. Kamu juga telah membalas dendammu, hutang ini juga dihapuskan. Jadi, aku hanya bisa memberimu paling banyak 4 miliar, dan lebih banyak lagi, tidak perlu berbicara lagi. Aku tersenyum ringan, Tuan Luke, jangan terburu-buru dulu, aku belum selesai berbicara. Apakah kamu pikir mengeluarkan tersangka dari kantor polisi, tidak perlu mengeluarkan uang? Terutama buktinya telah ditemukan, biasanya tersangka akan dihukum pidana. Petik 2. Apa maksudmu? Tidak pernah puas. Tidak. Aku menggelengkan kepalaku. Uang terakhir itu bukan untukku, tetapi digunakan untuk menyuapnya. Carlos dan yang lainnya belum menerima kemanisannya. Apakah kamu pikir mereka akan rela melepaskannya? Dan uang ini hanya dapat kamu sendiri yang menyuapnya, setidaknya 2 atau 400 miliar. Petik 2. Ekspresi Luke semakin tidak menyenangkan, dan dengan keadaan perasaan yang meluap keras, seolah-olah menahan marah. Tuan Luke jangan terburu-buru, kamu bisa memikirkannya perlahan, setelah kamu memikirkannya dengan baik baru menghubungiku lagi. Tapi kamu harus memberi aku jawaban dalam 3 hari, kalau tidak. Clay kapanpun bisa hancur. Selesai berbicara, aku berdiri dan berjalan keluar. Tidak mungkin makan bersama dengan mereka, itu hanya akan membuatku sangat tidak berselera. Mengenai 10 miliar itu, aku tidak berharap Luke menyetujuinya. Setidaknya dalam waktu singkat ini dia tidak bisa membuat keputusan. Dia pasti harus mendiskusikannya dengan anggota keluarga yang lain, misalnya seperti orang tua Clay. Tunggu. Ketika baru berjalan sampai di pintu, Luke di belakangku tiba-tiba bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa Mark berhutang kepada seorang temanmu. Teman kamu ingin menagihnya sendiri kepadanya. Apa maksud dari kata-kata ini? Aku mengangkat bahu, maksudnya sangat sederhana. Dia sangat marah dengan apa yang dilakukan Mark terhadapnya, tetapi Mark tidak mendapatkan hukuman dari pengadilan, jadi dia hanya ingin mendapatkan keadilan untuk istri dan anaknya. Apa yang ingin dia lakukan? Maaf, hal ini aku tidak tahu. Luke mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin, apakah namanya adalah Danny Tong, bos perusahaan real estate? Ya, aku mengangguk. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan dari keluarga Gong. Mereka pasti akan menyelidiki dengan detail Danny Tong.
Mengenai Denitong bisa atau tidak mengalahkan keluarga Gong, seharusnya tidak bisa, karena kekayaan dan kemampuan Denitong tidak sebanding dengan keluarga Gong. Kecuali dia seperti aku, tidak takut pada orang yang berada dalam situasi yang lebih tinggi daripada diri sendiri, bahkan jika sangat miskin, tetapi masih bisa membuat keluarga Gong merasa ketakutan. Luke tidak terus bertanya mengenai Denitong, melainkan mengulurkan 6 jari ke arah aku, Tuan Roman, 6 miliar. Aku hanya bisa memberikan kamu paling banyak segini. Aku akan pergi ke Carlos dan polisi lainnya untuk menyuapnya. Jika kamu setuju, kita kedua pihak akan menandatangani kontrak kesepahaman untuk memastikan bahwa semua orang tidak boleh ikut campur dengan urusan masing-masing. Petik 2. Aku menggelengkan kepala dan tertawa, Tuan Luke, aku bukanlah orang yang suka tawar-menawar, mengatakan ingin 10 miliar tetap 10 miliar, kalau tidak, tidak perlu membahasnya lagi. Ekspresi Luke menjadi kaku, dan dia tidak menanggapinya. Aku malas untuk mempedulikannya lagi, berbalik dan berjalan keluar pintu. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 213 kamu pertimbangkan lagi. Aku berbalik, jika masih ada persyaratan lain, segera katakan. Kamu tidak usah terburu-buru untuk pergi, aku akan menelpon dulu untuk bertanya, apakah mereka setuju atau tidak dengan biaya semahal ini. Aku tertawa, kemudian berjalan kembali dan duduk di tempat semula. Luke lalu berdiri, dan berjalan ke arah balkon. Benar, ruangan ini memiliki balkon, begitu membuka pintu kaca sudah bisa berjalan keluar balkon. Setelah disampai di balkon, dia menutup pintu kaca, kemudian mengeluarkan HP dan mulai menelpon. Aku mengangkat cangkir teh, dan mencicipinya seteguk, kemudian dengan tenang menunggu. Ruangan menjadi sunyi, Elina dan Karihe juga tidak berbicara, mereka hanya duduk dengan tenang. Kamu sekarang tinggal di mana? Mungkin karena terlalu sunyi, Elina tiba-tiba bertanya. Di samping Sungai Meiping. Aku hanya menjawabnya dengan asal-asalan, Sungai Meiping sangat panjang, terdapat banyak tepi sungai, aku hanya mengatakan di samping sungai, dia pasti tidak tahu di mana tempat yang sebenarnya, karena aku juga tidak ingin dia mengetahui lokasiku secara detail. Mungkin karena jawaban yang kuberikan sangat singkat, Elina kembali terdiam. Setelah beberapa saat, aku memecahkan keheningan, Direktur Elina, proyek BTT, bagaimana sekarang? Semua berjalan dengan baik, sudah disurvei, dan sekarang sedang diadakan pelatihan, diperkirakan beberapa hari lagi sudah bisa dikirimkan. Sangat bagus. Kemudian suasana menjadi hening kembali. Tidak berapa lama, Elina kembali berkata, setelah proyek selesai, kemungkinan aku akan kembali ke negara asal beberapa hari. Petik 2. Aku sedikit terkejut, kamu tidak bekerja lagi di kantor cabang sini. Iya, tetap kerja, aku hanya ingin pulang dan menetap dalam sementara waktu saja, dan mengenai dokumen yang harus kutanda tangani jika telah menumpuk terlalu banyak di perusahaan, maka saat itu, akan ada yang mengambil alih tanggung jawab tugasku di kantor cabang ini. Baguslah kalau begitu. Jadi maksudnya, kelak kamu tidak akan datang kemari lagi. Aku merasa sedikit cemas, karena kelak aku sudah dipastikan harus menetap di Chiang Mai, jadi jika dia tidak kemari lagi, maka kesempatan untuk bertemu dengannya menjadi semakin sedikit. Elina menggelengkan kepala, pasti akan kemari lagi, bisnis domestik ada departemen bisnis unit pemerintah dan unit swasta yang bertanggung jawab, jadi aku tidak perlu menetap terlalu lama di tempat asalku. Tapi di sini berbeda, kantor cabang Thailand baru saja didirikan, dan pasar Asia Tenggara masih belum berkembang, kelak aku akan sering datang kemari untuk mengembangkan bisnis di sini. Oh, aku merasa lega, lalu karena tidak tahu harus berkata apa lagi, aku hanya berkata, di sini sangat bagus, pemandangannya sangat indah. Setelah menyadari perkataan barusan seperti kurang bermakna, aku bergegas menambahkan, ruang pasar di sini sangat besar, persaingan relatif kecil, dan bisnisnya sangat menjanjikan. Petik 2. Iya, makanya Direktur Zhou sangat mengutamakan bisnis di sini. Tapi bukannya dia mengatakan, keluargamu bermaksud untuk memutasikanmu ke kantor pusat, sambil berkata, aku melirik ke arah Karihe. Karihe tidak menanggapi, dari tadi dia tidak berbicara sedikit pun, mungkin karena dia adalah orang yang memahami situasi, mengerti status kedudukannya, mengerti kalau sekarang adalah urusan antara aku dan keluarga Gong, kedatangannya hanya untuk menemani Elina, makanya dia tidak memberi komentar apapun. Bahkan sekarang ini, setelah aku bertanya kepada Elina, dia juga tidak berkata apapun, malah mengabaikanku. Elina menggelengkan kepala, menjawab tidak akan secepat itu, kemungkinan harus menunggu sampai akhir tahun saat perusahaan mengganti posisi karyawan. Aku menghitung, dari sekarang sampai akhir tahun masih ada beberapa bulan, jadi waktu dia tinggal di Thailand masih lumayan lama. Pada saat aku ingin mengajukan pertanyaan lagi, Luke membuka pintu kaca, dan berjalan masuk kemari. Tuan Roman, mohon maaf, kami tidak bisa memenuhi persyaratanmu.
Dia berkata tanpa ekspresi, 6 miliar, ini nilai yang bisa kami berikan, jika setuju, sekarang juga akan kami bayar. Aku tertawa acuh tak acuh, baik, kalau begitu tidak ada gunanya kita melanjutkan pembahasan selanjutnya. Direktur Elina, aku pulang duluan, sampai jumpa. Selesai berbicara, aku berdiri dan berjalan keluar, Aldi berjalan dengan cepat di depanku untuk membukakan pintu, dan Cody berjalan di belakangku. Roman. Elina berlari keluar menahanku, mereka bersedia memberi 6 miliar, itu sudah sangat tulus, bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Aku menggelengkan kepala, Direktur Elina, aku sudah melistkan satu persatu hutangnya, dia tidak bisa menerimanya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi 6 miliar itu, sudah sangat banyak, kamu mengalah sedikit, segitu sudah cukup. Direktur Elina. Aku langsung memotong pembicaraannya, ini bukan masalah uang, jika aku serakah, waktu itu aku tidak akan menolak uang 10 miliar pemberianmu. Aku hanya ingin keluarga Gong tidak sombong lagi, agar mereka mempunyai sikap yang bisa memuaskanku saja, ini yang paling penting. Petik 2. Apa yang telah Mark dan Clay lakukan kepadaku, kamu juga tahu, setiap perbuatan mereka hampir tidak bisa dimaafkan. Sekarang ini keluarga Gong ingin meminta bantuanku, tapi malah tawar-menawar denganku, tanpa memiliki rasa bersalah, malah sebaliknya seperti sedang melakukan tindakan pemerasan terhadapku. Dalam situasi seperti ini, bagaimana aku bisa menerima persyaratan dari mereka? Berkata sampai di sini, aku melirik sekilas ke Luke, lalu berkata dengan ringan, Tuan Luke, uang 6 miliarmu, kirimkan saja ke penjara untuk Clay. Petik 2. Kalau masih ingin membalas dendam padaku, setiap saat aku tunggu, tapi jika kalian membunuhku, maka saudaraku akan menginginkan nyawa kalian bertiga keluarga Gong. Selesai berkata, aku langsung berjalan pergi. Jika Clay dinyatakan sebagai pembunuh, maka itu adalah pembunuhan yang disengajakan, kasus percobaan pembunuhan termasuk kasus yang ringan, jika berdasarkan hukum yang berlaku dalam negeri maka akan divonis hukuman lebih kurang 3-10 tahun, aku tidak tahu bagaimana standar hukum yang berlaku di Thailand, tapi menurutku tidak jauh beda. Kejadiannya terjadi di Pulau Phuket, yang merupakan tempat wisata terkenal di Thailand, korban dan orang yang terlibat dalam kasus ini adalah turis asing, jadi mengacu pada 2 poin ini pasti akan menambah waktu hukuman. Jika hukuman tersebut adalah 5-8 tahun yang lalu, maka menggunakan uang 10 miliar untuk membebaskan diri dari hukuman penjara, bagi sebagian orang biasa, mungkin masih ragu untuk melakukannya, karena orang biasa tidak akan dengan mudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Tapi bagi orang kaya, dengan uang 10 miliar mengganti kebebasan selama beberapa tahun, masih sangat wajar. Terutama bagi mereka keluarga Gong yang sangat kaya. Jadi, sebenarnya mereka bukan tidak sanggup, hanya tidak ingin membayarnya saja. Karena mereka membenciku, sama sekali tidak ingin berdamai denganku, jika persyaratan yang ku ajukan lebih rendah, maka demi Clay, kemungkinan mereka masih bisa terima. Tapi tuntutanku cukup tinggi, ini akan membuat mereka tidak nyaman. Mereka boleh membayar polisi atau pejabat senior, ini mungkin tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang. Mengenai hal ini, dari awal aku sudah siap, sama sekali tidak berharap mereka akan menyetujui persyaratanku ini. Makanya dengan 2 alasan ini, aku kemari untuk bertemu dengan Luke. Alasan pertama karena Elina, terus menginginkan aku agar bisa berdamai dengan keluarga Gong, jangan sampai suatu hari aku tertimpa masalah, dan akan sangat berbahaya jika terjadi saling membunuh, bahkan mungkin saja terjadi tembak-menembak. Kedua ingin menunjukkan sikapku kepada keluarga Gong, dan memberitahu mereka, bahwa aku bukan orang yang gampang menyerah. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 214 sistematis dan logis. Sebenarnya aku bukan mencemaskan mereka menyogok orang lain, misalnya pejabat senior di kepolisian, atau bahkan orang yang mengatur sistem kepolisian. Cuma, mereka harus paham caranya. Pertama harus memikirkan cara membangun koneksi, kemudian menjalin hubungan dengan pejabat senior, karena jika sembarangan memberi uang, mereka pasti tidak berani menerimanya. Selain itu, meskipun telah berhasil membangun koneksi, dan mereka juga telah menerima uang tersebut, masih belum diketahui, apakah masalah ini bisa diselesaikan atau tidak. Walaupun aku tidak tahu He Ken Su berasal dari mana, tapi dari beberapa kali pertemuan, dan permasalahan dengan warga negara kehormatan, bisa terlihat kalau dia bukan orang sembarangan, mungkin kedudukan dia yang sebenarnya lebih tinggi dari yang aku duga. Selama tidak ada orang yang melebihi kekuasaannya, meskipun telah menerima uang dari Luke, juga tidak akan sanggup membebaskan Clay dari penjara. Jika Clay memang tidak bersalah, itu juga bagus, selama masih berada di bawah panji keadilan, dan perbedaan kekuasaannya tidak jauh, kemungkinan He Ken Su juga tidak sanggup menghentikan lawan. Tapi, masalah Clay menyewa pembunuh bayaran memang terbukti, asalkan He Ken Su memberi instruksi,
Tidak ada seorang pun yang berani melawannya, jadi ini juga akan mempengaruhi situasi hukum keadilan untuk membebaskan Clay. Kecuali jika dia itu bodoh. Karena ini akan membuatnya ditangkap oleh musuh dalam persaingan politik, lalu dimanfaatkan untuk dijadikan masalah, sampai orang tersebut diberhentikan dari jabatannya. Thailand adalah negara partai politik yang berkuasa, dunia politik bukan penuh dengan keharmonisan, tapi penuh persaingan. Jadi, menyatukan hal ini, aku baru berani menyimpulkan Luke tidak punya cara lain lagi, selain mencariku. Sebenarnya aku sama sekali tidak berpikir untuk membebaskan Clay, hanya ingin dia dihukum sesuai perbuatan yang dilakukannya. Setelah berjalan keluar dari restoran, aku naik ke mobil Mercedes-Benz, lalu mengeluarkan HP dan menelpon Carlos. "Apa kabar Carlos, apakah aku mengganggumu?" Setelah panggilan terhubung, aku dengan sopan bertanya. Dalam panggilan telepon Carlos sambil tertawa berkata, "Tuan Roman terlalu sungkan, aku sekarang sedang tidak sibuk." "Begini, Carlos, aku menghubungimu, karena telah menerima sebuah berita dengan kredibilitas yang tinggi, keluarga Gong mungkin ingin menyogok beberapa polisi, kemudian memberi keterangan palsu, atau menggunakan cara lain untuk membebaskan Clay." Petik 2. Oh. Carlos kelihatan sedikit terkejut, tapi tidak merespon. Aku tahu apa yang sedang dipikirannya, dia sangat serakah, begitu ada kesempatan untuk mendapatkan uang dia langsung tertarik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dia juga ingin mendapatkan uang dari Clay. Makanya dia tidak merespon, hanya menunggu aku berbicara sampai selesai, lalu dia akan menganalisis kelayakan untuk menghasilkan uang, dan menghitung untung rugi. Aku selalu mengerti, orang-orang yang seperti ini. Aku tidak menunggu dia merespon, hanya melanjutkan pembicaraan. "Carlos, aku pikir kamu sebagai seorang kepala polisi, pasti tidak menginginkan kasus korupsi terjadi, benar kan?" "Hehe, yang Tuan Roman katakan benar, korupsi merupakan hal yang tidak baik." Carlos tertawa terbahak-bahak. "Carlos, jika kasus korupsi ini terjadi, aku rasa Tuan Hekensu tidak akan senang, dia pasti akan menggunakan sistem pemberantasan korupsi yang sangat cepat dan kejam, untuk menghukum para koruptor, dan akan memberikan hukuman yang paling berat. Tapi bagi mereka yang jujur adil, atau yang berantusias melaporkan orang yang bersalah, maka dia akan merasa puas, dan lebih menghargainya, bahkan bisa mendapatkan kedudukan penting." Carlos terdiam sesaat, lalu kembali tertawa terbahak-bahak. "Yang Tuan Roman katakan benar, aku dan Tuan Hekensu sama, selalu membenci tindakan korupsi. Tuan Roman, kamu tenang saja, kesalahan yang dilakukan Clay sudah terbukti, tidak peduli siapapun, dan telah menghabiskan berapa banyak uang, jangan berharap bisa membuatnya terbebas dari sanksi hukum. Selain itu, mengenai sikap Tuan Hekensu terhadap korupsi, akan aku sampaikan kepada rekan kerja lainnya, agar menjadi panutan. Jika ada orang mempengaruhi keadilan hukum hanya demi uang, aku akan berusaha mencegatnya, kalaupun gagal, aku akan meminta bantuan Tuan Hekensu, pokoknya tidak akan melepaskan satu orang penjahat pun." Mendengar perkataan Carlos, aku tidak tahan ingin ketawa, orang ini pikirannya sangat encer dan gesit, dan memiliki kesadaran yang sangat tinggi, sungguh berbakat. Orang seperti ini sangat cocok berpolitik, memiliki keserakahan yang kuat, juga sangat pintar, mengerti dan memahami situasi kondisi, jadi jika membiarkan dia begini terus, dalam waktu tertentu dia pasti akan semakin hebat, dan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Kehebatan Carlos sungguh membuat orang terkagum, karena sudah tahu Clay tidak akan terbebas dari sanksi hukum, aku merasa lega, terima kasih Carlos. Tuan Roman tidak perlu sungkan, aku hanya menjalankan kewajiban saja. Petik 2. Baik, kalau begitu aku tidak mengganggu lagi, sampai jumpa. Sampai jumpa Tuan Roman. Setelah menutup panggilan telepon, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa, jadi harus sedikit munafik untuk berurusan dengan orang seperti ini. Tapi jika berbicara terus terang kepadanya, akan memberikan efek yang kurang bagus, karena di antara kami tidak begitu saling percaya, yang ada hanya ingin saling memanfaatkan saja. Apalagi, Carlos sangat menikmati kemunafikannya, ini hal yang telah aku sadari sebelumnya. Dia bukan seorang yang jujur dalam berteman, karena dia sangat pintar, hanya memikirkan keuntungan pribadi, sebelum semua permasalahan jelas, dia tidak akan merespon apapun, apalagi membocorkan rahasia. Saat berurusan dengannya, tidak boleh menjelaskan secara detail, meskipun sudah menebak pemikiran masing-masing, tapi tetap tidak boleh mengatakannya, malah harus menggunakan bahasa yang lembut untuk mengisyaratkannya, membuatnya merasa nyaman, dan mempertimbangkan untung rugi sebelum mengambil keputusan. Hanya dengan cara ini, dia baru bisa merasa bebas, bukan dengan membuka kedoknya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Karena lawan suka dengan cara bergaul yang seperti ini, maka aku akan menggunakan cara ini untuk berunding dengannya, ini namanya mengikuti keinginan lawan, membuatnya merasakan nyaman baru gampang untuk berunding dengannya. Kak Roman, rupanya kamu juga bisa berbicara dengan nada birokratis, sangat sistematis dan logis, sehingga banyak yang tidak kupahami.
Setelah menutup panggilan, aku mendengar Aldi berkata dengan sedikit emosi. Belum sempat aku menjelaskannya, Cody menyambung pembicaraan, kamu tidak mengerti itu wajar, Kak Jack pernah berkata padaku, orang yang pintar akan bijaksana dalam berbicara, tidak sembarangan, harus teliti dan cerdas baru bisa menyelesaikan masalah. Kamu lihat beberapa orang yang dulunya bersama Kak Jack, karena mereka pandai berbicara, baru bisa mewakilinya membahas urusan bisnis, kalau kita, sebaiknya tetap mengikuti Kak Jack saja. Bukan, mengikuti Kak Roman maksudku. Sedikit masuk akal. Aldi menganggukkan kepala sambil berpikir, Cody, kamu biasanya sangat pendiam, kenapa 2 hari ini kamu berbicara sangat logika? Karena lebih enak berbicara di hadapan Kak Roman, sedangkan di hadapan Kak Jack aku tidak berani banyak bicara. Petik 2. Mendengar ini, aku tidak sabar langsung bertanya, apakah si Jack itu selalu memperlakukan kalian dengan ketat? Cody berpikir sejenak, sebetulnya tidak begitu ketat, karena biasanya dia jarang berbicara, dan sering duduk sendirian dengan tenang memikirkan masalah. Saat dia tidak berbicara, tentu saja aku tidak berani banyak bicara, singkat kata. Berada di sampingnya seperti memiliki beban. Tapi kamu berbeda, Kak Roman, kamu lebih terbuka dan stabil, jauh lebih enak berbicara denganmu daripada dengan dia. Petik 2. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 215 apa untungnya? Aku tersenyum, karena aku bukan kakak tertua, tapi dia beda, dia adalah kakak tertua, jadi dia harus memiliki sikap seperti kakak tertua. Kak Roman kamu juga kakak tertua. Aldi memotong pembicaraan. Hanya saja kamu bersedia melakukan pekerjaan Kak Jack, jadi kamu pasti bisa menarik beberapa teman untuk bekerja denganmu, yang aku maksud bukan kita masih termasuk orangnya Kak Jack, jadi tidak ada cara lagi, tapi yang aku maksud adalah orang lain. Kamu pintar berbicara tapi kalau kamu sudah marah maka kamu akan terlihat lebih kejam dari orang lain, selain itu semenjak kamu berhasil memasukkan Clay ke penjara, lalu dalam 2 hari ini kamu bernegosiasi dengan Luke dan dari caramu berbicara dengan Carlos aku bisa melihat kamu adalah orang yang bisa melakukan bisnis yang besar. Aku dibuat tertawa olehnya, berkata, tidak usah terlalu banyak memuji, aku hanyalah orang biasa, selain itu kamu juga tidak pernah melihatku berkelahi, jadi bagaimana kamu bisa tahu seperti apa kalau aku sudah marah? Aku tahu dari Kak Jack ya, dulu dia sering membahas tentangmu dan juga beberapa teman Kak Jack yang berada dalam penjara juga sering membahas tentangmu. Kak Jack juga mengatakan orang yang paling kejam yang pernah dia temui, yang paling membuatnya pusing, bahkan orang yang membuatnya takut hanyalah kamu. Lalu masalah Sungki beberapa hari yang lalu, kami dengar dari Basero kamu memukulnya hingga membuatnya menderita. Selain itu ketika di Pulau Phuket kamu juga bisa menjatuhkan Kak Timothy dengan tangan kosong. Aku juga mengenal Yadi, dia adalah bawahan Kak Timothy. Orang yang ikut masuk ke wilayah Bri bersama dengan Kak Timothy, dia paling tidak memiliki banyak anak buah yang sangat kejam, tapi akhirnya mereka juga jatuh di tanganmu. Petik 2. Mendengar banyak pujian darinya, aku hanya bisa menggelengkan kepala, Yadi bukanlah apa-apa, aku dengan 1 buah tusuk sate saja bisa menjatuhkannya. Tusuk sate, jika itu tertusuk ke tubuh orang bukankah tidak terasa sakit sama sekali? Jika itu tertusuk di dalam kuku juga akan terasa sakit, lalu kamu aduk di dalam dan akan semakin terasa sakit. Wah Kak Roman kamu hebat sekali, nanti aku akan mencari orang dan mencobanya. Aku merasa sedikit pasrah dan tidak melanjutkan topik pembicaraan ini, membicarakan ini membuat kuku tanganku sendiri merasa ngilu. Oh ya Kak Roman, tadi setelah kamu menghubungi Carlos, Luke tidak ada cara lain untuk membawa keluar Clay, akhirnya dia pasti akan kembali mencarimu lagi, nanti apakah kamu mau menyuruhnya untuk menambahkan uangmu? Aldi juga menukar topik pembicaraan. Aku menggelengkan kepala, aku dari awal sama sekali tidak ingin menerima uang mereka, karena aku memang ingin membuat Clay masuk ke penjara selama beberapa tahun, ini adalah pelajaran untuknya, agar dia bisa lebih berubah. Tidak mau uang, kalau begitu, Kak Roman kenapa kamu berbicara dengan Luke dalam waktu yang lama? Agar dia bisa tahu dengan sifatku. Aku tersenyum lalu lanjut berkata, dari awal aku sudah menebak kalau keluarga Gong tidak akan dengan mudah menyetujui persyaratan dariku, ketika mereka membuka harga, aku menawarnya dengan sikap yang sedikit keras, mereka pasti akan kesal denganku lalu pasti memikirkan cara lain. Ketika cara lain yang mereka lakukan tidak berhasil, akhirnya mereka pasti akan mencariku lagi, tapi aku nanti akan langsung menolaknya dan memberitahu Luke kalau aku sudah pernah memberi mereka 1 kali kesempatan, tapi mereka menyia-nyiakannya, jadi kedepannya tidak akan ada kesempatan lagi. Petik 2. Aldi tercengang, apa ada keuntungan dengan begini? Tentu saja ada.
Cody melanjutkan kata-katanya, bukankah Kak Roman sudah mengatakan tujuannya adalah ingin memberi keluarga Gong lihat dengan sikap Kak Roman, dan sifatnya adalah hanya memberi keluarga Gong satu kali kesempatan, jika mereka melewati kesempatan itu maka mereka akan menanggung konsekuensinya sendiri, dengan begini keluarga Gong akan tahu kalau Kak Roman bukanlah orang yang mudah diatasi, jadi kedepannya jika ingin mencari gara-gara mereka bisa memikirkannya lagi. Aku dengan tertegun melirik Cody sekilas, anak ini walaupun biasanya jarang berbicara tapi sebenarnya dia sangat pintar, dia bisa memikirkan masalah yang tidak dipikirkan oleh Aldi, dan kualitas seperti ini sudah melewati batasan seorang bawahan. Aldi tidak bertanya lagi, dia dengan serius mengendarai mobil, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Aku menyandarkan tubuhku di kursi belakang, menikmati ketenangan yang sulit didapat seperti ini. Tapi tidak lama kemudian Aldi lagi-lagi bertanya, Kak Roman, apa kamu tidak menghubungi Tuan Hekensu? Bagaimana kalau ada orang yang tidak berpikiran panjang dan memiliki kekuasaan lebih tinggi dari Carlos membantu keluarga Gong untuk mengeluarkan Clay? Untuk sementara waktu tidak perlu, kamu tenang saja, para petugas itu memiliki penglihatan yang baik. Oh. Sepertinya Aldi masih tidak terlalu mengerti, tapi dia tidak menanyakan lagi, dia hanya menggaruk kepalanya lalu mengendarai mobil dengan serius. Aku memang tidak ingin merepotkan Heksensu, setiap meminta bantuan kepada orang lain sama saja kita berhutang budi kepada mereka, dan hal seperti ini sangat sulit untuk dibayar, kecuali pada waktu yang terpaksa. Saat ini yang perlu aku lakukan adalah menarik perhatian wajah orang yang kejam ini. Setelah ada peringatan panggilan tadi Carlos tidak akan berani menerima uang dari keluarga Gong, selain dia pasti akan membantuku untuk semakin menarik perhatian Heksensu yang kejam itu, agar bisa mengingatkan rekan kerja dan atasannya di balik masalah ini ada Heksensu. Dengan begitu takutnya Luke tidak akan mendapatkan orang yang bisa diberi uang. Akhirnya dia hanya bisa mencariku. Setelah keadaan mobil kembali diam, aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi WeChat, lalu aku menyadari kalau Weni mengirimku pesan yang mengatakan kalau dia sudah kembali ke dalam negeri. Hari ini adalah rute perjalanan terakhir mereka, tadi siang ketika aku sedang melatih tembak, mereka di grup mengatakan kalau mereka akan segera naik pesawat untuk pulang, aku hanya membalas hati-hati di jalan lalu aku tidak membuka WeChat lagi. Aku sedikit ragu, setelah itu aku membalas pesan Weni dengan, baguslah kalau sudah sampai. Weni dengan cepat sudah membalas pesanku, dia bertanya kapan aku akan pulang. Aku membalas untuk sementara waktu ini aku masih tidak tahu, mungkin minggu depan dan mungkin juga masih lama lagi. Begini saja percakapan biasa kami, tidak lama kemudian Denny Tong menghubungiku, bertanya padaku apakah aku ada waktu untuk makan bersama dengannya. Tentu saja aku tidak bisa menolak ajakan makan dari Denny Tong, setelah membuat tempat janji pertemuan kami, aku langsung menyuruh Aldi untuk memutar arah menuju ke tempat ketemuan kami, di saat bersamaan aku mendapatkan alasan untuk mengatakan kepada Weni kalau aku sedang sibuk lalu terputuslah percakapan kami. Sejak saat itu kehidupanku perlahan-lahan mulai tenang, awalnya aku merasa bosan apalagi ketika aku sedang tidak ada pekerjaan. 2 hari sebelumnya masih lebih baik karena aku harus melakukan ujian mengemudi, karena aku sudah memiliki pengalaman mengemudi, ditambah lagi aku setiap hari mengendarai mobil Mercedes-Benz milik Jack, jadi ketika aku ujian tertulis aku hanya membutuhkan waktu 2 jam saja, dan aku dengan cepat bisa mendapatkan surat izin mengemudi di Thailand. Setelah itu kehidupanku di pagi hari hanya berlatih menembak, setelah itu pergi jalan bersama dengan Aldi dan Cody, malam harinya aku akan pergi makan bersama dengan Denny Tong ataupun Jack, sekalian membahas tentang pekerjaan. Aldi dan Cody setiap hari ikut denganku tanpa melakukan apapun, mereka adalah bawahannya Jack, gaji pun diberi oleh Jack, tapi beberapa hari ini mereka sudah menjadi bawahanku. 2 hari ke depannya Denny Tong mulai mengajakku untuk melihat lahan tanah untuk dibangun, dia mengajariku bagaimana cara menilai apakah tanah itu memiliki harga jual, berapa harga yang cocok untuk itu, bagaimana cara menganalisis sebuah proyek apakah bisa menghasilkan uang, bagaimana cara menghasilkan uang dan lainnya. Tentu saja yang dia ajari kepadaku semuanya hanya teori, untuk keadaan sebenarnya harus mengandalkan diriku sendiri dan pelan-pelan mengasah pengalamanku. Aku mengingat semua kata-kata yang dia katakan kepadaku, lalu aku mencoba untuk menganalisis sendiri, melihat laporan yang dia dapat sebelumnya dan yang lainnya. Aku sudah mengatakan kepadanya beberapa hari ke depan jika dia sudah kembali maka aku akan kembali bersama dengannya, nanti dia akan ikut denganku terbang ke kota Shanghai, lalu dia akan berada di sana untuk beberapa hari baru pulang ke Yanjing. Walaupun dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi aku tahu dia ingin membantu urusanku yang berada di kota Shanghai, misalkan dia akan mengaturku peran apa yang harus aku jalankan di cabang perusahaannya di kota Shanghai. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 216 lumayan baik. Beberapa hari ke depan Elina tidak mencariku sama sekali, satu panggilan pun tidak ada.
Luke juga sama sekali tidak mencariku, menurut Carlos Luke sudah mencari beberapa orang. Di antaranya dia mencari orang kepolisian, bahkan dia pernah mencari atasannya Carlos dan beberapa petinggi yang mengurus sistem kepolisian. Carlos sudah menyebarkan berita kalau urusan ini berhubungan dengan Hekensu, jadi tidak peduli mereka adalah orang kepolisian ataupun petinggi negara lainnya, tidak ada dari mereka yang menerima uang Luke, bahkan ada beberapa petinggi negara menolak untuk bertemu dengan Luke. Luke bahkan pergi mencari Carlos, tapi Carlos tidak menemuinya. Berdasarkan berita yang aku dengar dari Carlos, Luke pernah membuka harga kepada rekan kerja yang sederajat dengannya sebesar 4 miliar, tapi rekan kerjanya juga menolaknya. Sekarang sudah banyak orang yang tahu kalau mereka tidak bisa menerima uang dari Luke, jika tidak mereka akan diperiksa oleh Badan Korupsi Negara dan langsung ditangkap oleh mereka. Tidak peduli orang yang memiliki jabatan yang tinggi juga tidak berani mengambil bahaya ini, bagaimanapun semenjak Carlos menyebarkan berita kepada pihak kepolisian dan petinggi negara lainnya, Clay menjadi topik yang sensitif bagi mereka. Siapapun yang ingin menghapus kesalahan yang diperbuat oleh Clay, maka dia akan dicurigai sudah menerima uang dari Luke. Dan nantinya akan ada banyak musuh dari partai politik yang menyerangnya dan akan menjerumuskannya ke dalam jurang. Selain itu walaupun orang itu sudah menerima uang dan tidak takut diperiksa, dia juga belum tentu bisa membebaskan Clay, bagaimanapun sudah ada 2 orang yang menjadi saksi atas perbuatan Clay, ditambah dengan bukti yang sudah ada maka hal ini akan sulit untuk diatasi. Jika sudah sampai ke tahap itu takutnya jika aku mencari Hekensu, mungkin dia tidak akan berani mengambil resiko ini, dia juga memiliki musuh di dunia politik ini. Jack juga memberitahuku kalau Luke juga mencari Timothy. Tujuannya adalah ingin meminta bantuan Timothy untuk menyuruh Yadi dan orang yang ditangkap untuk mengaku kalau hal ini bukan diperintah oleh Clay, melainkan oleh orang lain, atau mungkin suruh mereka agar mereka ingin mengatakan kalau mereka sendiri yang ingin merampok, tidak ada orang yang memerintah mereka. Jack tidak tahu apakah akhirnya mereka menyetujuinya, tapi jika didengar dari Carlos Timothy mengirim seorang pengacara lagi untuk bertemu dengan Yadi dan yang lainnya. Aku menyuruh Carlos untuk diam-diam memberikan rekaman suara Clay kepada Yadi dan pengacara, agar mereka tahu kalau yang mereka lakukan ini tidak ada gunanya, selama ada rekaman ini kalaupun mereka ingin merubah pernyataan hanya akan membuat mereka dihukum lebih berat lagi, dan tidak akan bisa menyelamatkan Clay sama sekali. Di saat bersamaan pengacara akan memberikan isi dari rekaman itu kepada Timothy, agar dia tahu kalau masalah ini rumit dan mundur, tidak akan ikut campur urusan ini lagi. Setelah Carlos berhasil menyelesaikan masalah ini, dia memberitahuku betapa bahaya masalah ini, dan juga berita yang dia sebarkan sebelumnya juga sama besar bahayanya, dia memberitahu kepadaku kalau kali ini dia sudah banyak membantuku. Aku tahu dia menginginkan uang, tapi aku sekarang tidak memberinya uang sama sekali, aku hanya berjanji kepadanya jika nanti ada kesempatan maka dia akan meminta Hekensu untuk menaikkan jabatannya. Sebenarnya aku melakukan ini untuk menenangkan dia saja, ketika nanti aku sudah memiliki uang, maka aku akan memberikannya uang, jadi hutangku kepadanya akan lunas, karena aku tidak ingin berhutang budi kepada Hekensu. Selama bisa menyelesaikan masalah dengan uang maka aku tidak akan meminta bantuan orang lain, ini adalah prinsipku selama ini. Pada sore hari kelima setelah pertemuan terakhirku dengan Luke, aku mendapat telepon lagi dari Elina dalam perjalanan kembali ke kota. Aku tahu apa tujuan Elina menghubungiku, setelah ragu beberapa saat akhirnya aku mengangkat panggilan itu. Setelah panggilan itu masuk, kalimat pertama yang dia katakan adalah, apa akhir-akhir ini kau mau baik-baik saja? Baik kok. Aku dengan datar menjawabnya. Dia bertanya lagi, apa kamu masih berada di Chiang Mai? Apa kamu di sini mencari pekerjaan? Aku berencana begitu, tapi sekarang masih belum menemuinya. Panggilan itu diam beberapa saat setelah itu barulah Elina dengan ragu bertanya, kalau begitu, apa kamu mau aku bantu carikan untukmu? Aku sudah lama berada di sini dan aku juga mengenal beberapa perusahaan di sini, termasuk perusahaan cabang dari pusat LS yang berada di sini. Hatiku merasa seperti disentuh oleh benda halus membuatku sedikit terharu, karena dia masih peduli denganku. Terima kasih Direktur Elina, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Akhirnya aku masih menolaknya. Nada bicaranya tidak terlalu banyak berubah, dia hanya mengiyakan lalu tidak berbicara lagi. Beberapa saat kemudian ketika aku ingin menghilangkan kesunyian ini, dia berkata, Roman, aku ingin bertemu dan berbicara denganmu. Akhirnya datang juga ini adalah tujuan Elina menghubungiku, yaitu ingin membujukku. Hanya kita berdua saja. Dia menambahkan kata-katanya. Apa Luke menyuruhmu untuk berbicara denganku? Anggap saja begitu. Aku ragu beberapa saat, menganggukkan kepala berkata, baiklah, mau bertemu di mana? Aku akan mengirim alamat kepadamu. Setelah selesai bicara Elina memutuskan panggilan itu. Tidak lama kemudian dia mengirim sebuah lokasi melalui aplikasi WeChat. Aku memberikan ponselku kepada Aldi dan menyuruhnya untuk mengarah ke Jalan Ningman.
Tempat ketemuan yang diajak oleh Elina adalah sebuah restoran kecil di Jalan Ningman. Aku pernah ke sana bersama dengannya. Suasana restoran itu sangat bagus dan juga sangat tenang. Tidak lama kemudian mobil sudah sampai di parkiran restoran itu. Dari balik kaca mobil aku bisa melihat dia sedang duduk sendirian di meja samping pintu. Aku menyuruh Aldi dan Cody untuk makan di restoran sebelah. Aku turun terlebih dahulu dan berjalan ke arah Elina. Sudah datang. Dia dari jauh sudah memberikan senyuman yang lembut kepadaku, lalu dia menyelipkan rambutnya di balik telinganya. Iya, aku juga tersenyum kepadanya. Dia memberikan daftar menu kepadaku, kamu mau makan apa? Kamu saja yang pilih, aku apapun boleh. Baiklah. Dia memanggil pelayan kemari, lalu menundukkan kepala memesan makanan. Dia terlihat sangat menarik dalam keadaan serius seperti ini. Dari memesan makanan sampai pelayan sudah membawa pesanan makanan kami, Elina tidak membahas hal yang berhubungan dengan Clay, kami hanya membahas tentang pekerjaan. Dia memberitahuku kalau proyek BTT sudah berhasil melakukan transaksi, selain pegawai yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan optimalisasi BTT dan pegawai yang baru saja datang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan cabang di Thailand, sisanya sudah pada kembali ke China. Prosedur administrasi perusahaan cabang hampir selesai, dan juga telah lulus ujian dan persetujuan Boy. Hanya perlu menyerahkan formulir pemeriksaan dan konfirmasi lagi, dan menyelesaikan prosedur yang tersisa, maka perusahaan cabang ini dapat dengan lancar mendapatkan preferensi investasi tingkat A1 dan menikmati hak dan kepentingan pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan perusahaan dalam waktu 8 tahun. Selain itu tempat peletakan perusahaan cabang ini juga sudah ditentukan, jika tidak terjadi masalah maka diperkirakan dalam waktu 1 bulan ke depan perusahaan cabang ini bisa dengan resmi dibuka. Perusahaan Tekno ZWK bisa membangun sebuah pusat penelitian dan pengembangan terhadap pasaran Asia di kota Chiang Mai. Elina tidak memberitahu jumlah investasinya, tapi aku bisa menebak kalau dia tidak mungkin memberikan investasi yang sedikit. Elina masih akan berada di sini untuk beberapa waktu ke depan, setelah dia mengirim beberapa pegawai dari dalam negeri kemari, dan membuka lowongan pekerjaan di sini, membangun sebuah aliansi yang baik barulah dia pulang. Mungkin jika sudah ada orang yang bertanggung jawab menggantikan posisinya, misalkan menunjuk seorang manajer umum untuk cabang perusahaan ini Thailand ini. Membahas hal ini ekspresi Elina sedikit tidak natural, mungkin karena posisi ini awalnya akan diduduki olehku. Aku tidak peduli dengan hal ini, yang pasti masalah sudah sampai ke tahap ini. Dan aku juga sudah ada tujuan baru. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 217 anggap saja aku memohon kepadamu. Setelah selesai makan kami diam beberapa saat sepertinya tidak menemukan bahan pembicaraan yang tepat lagi. Akhirnya setelah Elina meneguk airnya, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu, Luke menyetujui persyaratanmu. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepala memainkan gelas yang berada di atas meja. Elina melanjutkan kata-katanya, seperti yang dia katakan padamu sebelumnya, dia akan memberimu uang 10 miliar, lalu kamu harus mengeluarkan Clay dari penjara, lalu dendam kalian akan berakhir sampai di sini, keluarga Gong tidak akan mengejar apa-apa lagi, termasuk urusan kamu yang telah mematahkan kaki Mark. Aku masih belum mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dengan datar. Sudah sangat jelas kalau Luke tidak ada jalan lagi, tidak ada orang yang bisa membantunya termasuk Timothy. Seperti perkiraanku sebelumnya, ketika dia tidak ada cara lagi maka dia pasti akan datang mencariku. Elina berkata lagi, Roman, jika tidak ada masalah kamu bisa bertemu dengannya sekali lagi, selesaikan masalah ini dengan jelas, lalu dia akan langsung memberimu uang, jika kamu tidak ingin bertemu dengannya juga tidak apa, aku sekarang akan menghubunginya dan menyuruhnya untuk langsung memberi uang itu kepadaku. Direktur Elina, apa menurutmu aku haus akan uang? Aku mendongakkan kepala melihatnya, atau mungkin aku memasukkan Clay ke dalam penjara karena uang. Elina menggelengkan kepala, tidak, aku mengenalmu, kamu bukanlah orang yang rakus dengan uang, jika tidak kamu tidak mungkin menolak uang yang akan aku dan Mark berikan padamu, lalu untuk urusan Clay aku juga merasa kamu melakukan ini juga bukan demi uang. Benar sekali, aku melakukan ini bukan demi uang, aku hanya ingin menghelakan nafas saja. Mengatakan ini aku mulai mengulurkan tangan, sebenarnya dari awal aku tidak berencana untuk mengeluarkan Clay. Elina tercengang, lalu menggertukkan keningnya, lalu pertemuanmu dengan Luke sebelumnya. Aku hanya memberikan satu kesempatan kepada keluarga Gong saja, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu maka mereka hanya bisa menyesal, bisa dibilang agar keluarga Gong tahu aku adalah orang yang seperti apa, agar mereka tahu di dunia ini ada orang dan beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, contohnya aku, tidak peduli mereka mau mengeluarkan uang sebanyak apa, mereka tetap tidak bisa meluluhkan aku. Elina menundukkan kepala, berpikir. Setelah berpikir beberapa saat dia menggelengkan kepala, Roman,
lupakan saja, seperti kata pepatah semua masalah tidak boleh dilakukan sampai tahap penghabisan, hubungan kamu dengan keluarga Gong belum sampai ke tahap itu, jadi masih bisa diselesaikan. Mark juga sudah membayarnya dengan satu kakinya, Clay juga sudah dipukul dengan sangat menderita, dan masuk ke dalam penjara, mereka sudah mendapatkan hukuman mereka, selain itu kamu juga tidak terluka sama sekali, tidak kehilangan apapun, sekarang jika kamu menyelesaikannya kamu masih bisa mendapatkan uang, kedepannya kamu tidak perlu khawatir lagi dengan dendam lawan. Petik 2. Direktur Elina, keluarga Gong sendiri yang membuat masalah sampai tidak ada jalan keluar seperti ini, tidak peduli Mark ataupun Clay, yang mereka lakukan kepadaku sudah tidak ada jalan untuk berbalik lagi. Tidak, mereka hanya sikap agresif anak muda, bisa dibilang mereka terlalu angkuh saja, setelah mendapatkan pelajaran ini, mereka. Aku tidak tahan untuk memotong kata-katanya, mengapa kamu ingin melindungi keluarga Gong? Elina tercengang sejenak, lalu dia langsung menggelengkan kepalanya, aku bukan melindungi mereka, tapi aku hanya khawatir denganmu, aku tidak berharap ke depannya hidupmu akan dipenuhi dengan dendam dan perkelahian. Terima kasih, tapi kamu tenang saja tidak akan terjadi masalah denganku. Aku tersenyum datar. Roman, bukan masalah yang ditakuti, tapi siapa yang bisa menjamin seumur hidup mereka bisa dilewati dengan baik-baik saja, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha untuk mencegahnya bahaya, kita tidak mungkin selalu hidup dalam ketakutan. Aku menggelengkan kepalaku, bahaya yang tidak terduga memang harus kita hindari, tapi bahaya dari manusia, terkadang kalau kita mengalah malah bisa membuat lawan semakin kurang ajar, kita harus dengan kuat menghadapi mereka barulah mereka bisa merasa takut, dan membuat bahaya itu pergi dengan sendirinya. Tapi jika lawan itu tidak takut, jika mereka hanya ingin berusaha semakin kuat untuk membalasmu. Kalau begitu aku akan terus berusaha menghabisi mereka sampai mereka takut. Elina tidak berbicara lagi, dia hanya menatapku datar. Di balik matanya terlihat sedikit kecewa. Aku tahu tidak akan ada artinya lagi jika percakapan ini dilanjutkan, jadi aku pun langsung berdiri, berkata, Direktur Elina, maaf aku masih ada urusan yang lain. Anggap saja aku memohon kepadamu. Elina tiba-tiba berbicara lalu mendongakkan kepala melihat ke arahku. Roman, anggap saja ini demi aku, bisa. Aku terkejut, nada bicara dan tatapan matanya seolah-olah sudah menggerakkan hatiku. Roman, aku bisa janji kepadamu, kedepannya keluarga Gong tidak akan mencari masalah denganmu lagi, tapi jika masalah ini tidak diselesaikan, kedepannya, penghalang hubungan kita akan semakin besar. Mengatakan ini Elina dengan pasrah menundukkan kepala, berkata, kamu tahu sendiri, keluargaku dan keluarga Gong dari dulu hingga sekarang memiliki hubungan yang baik, keluargaku mengatakan harus mencari cara untuk membantu keluarga Gong agar bisa mengeluarkan Clay dari penjara, jangan biarkan dia menjalankan hukumannya. Jika kamu menolaknya maka mereka akan semakin tidak suka denganmu, mungkin kedepannya mereka tidak akan membiarkan kita bertemu lagi. Petik 2. Setelah aku tertekun beberapa saat, dengan sedikit tidak percaya berkata, Direktur Elina, setiap orang memiliki kebebasan tersendiri, tidak ada yang bisa membatasi kamu ingin berhubungan dengan siapa, sekarang sudah zaman apa, mengapa masih ada pemikiran seperti ini, selain itu, kamu tahu sendiri, aku sangat benci diancam seperti ini, keluarga kamu sama saja sedang mengintimidasi kita. Aku tahu, tapi kalau begitu namanya aku ingin putus hubungan dengan keluargaku, dan aku tidak bisa melakukan itu, untuk ancaman mereka. Elina lagi-lagi mendongakkan kepalanya, menggigit bibir bawahnya melihat ke arahku, berkata, Roman, tidak peduli ini ancaman atau bukan, bisakah kamu melakukan ini demi aku? Perasaan hatiku saat ini sedikit kacau, aku tidak langsung menjawabnya, namun aku hanya mengeluarkan sebatang rokok, lalu masuk ke dalam pikiranku. Keluarga macam apa ini? Elina juga tidak mengatakan apa-apa, dia yang berada di hadapanku duduk dalam diam, sepertinya dia sedang menunggu jawabanku. Ketika satu batang rokok sudah habis, aku menggelengkan kepala, Direktur Elina, jika pada saat itu Luke langsung menyetujui persyaratanku, mungkin Clay masih bisa bebas dari hukumannya, tapi sekarang sudah telat, hal ini sulit untuk diselesaikan. Dia menggerutkan keningnya, mengapa? Karena setelah masalah ini tersebar berubah menjadi sangat sensitif, semua orang sedang mengamati masalah ini, mereka ingin tahu siapa yang berani menerima uang maka orang itu akan diturunkan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman, kamu tahu sendiri kehidupan partai politik penuh dengan berbagai macam pertikaian. Kecuali Luke membayar semua petinggi di kota Chiang Mai, tapi itu tidak mungkin terjadi.
Elina sepertinya sudah mengetahui masalah ini dari awal, dia menggelengkan kepala berkata, sebenarnya masih ada satu cara lagi, Luke bisa menyuruh dua orang yang tertangkap di Pulau Phuket itu untuk merubah kata-kata mereka, dan kamu cukup menghapus rekaman suara itu saja sudah cukup, lalu mereka bisa menjalankan hukuman sesuai prosedur, ketika pihak keadilan tidak menemukan bukti lagi, mereka pasti akan membebaskan Clay, seperti masuk ke dalam pengadilan, mereka akan bebas karena bukti yang tidak cukup. Aku sedikit terkejut tapi dengan cepat aku merasa lega, lalu tersenyum sinis. Sebelumnya tentu saja aku sudah memikirkan cara ini, hanya saja aku ingin membuat Elina dan keluarga Gong kesusahan dan menyerah. Tidak disangka Luke sudah menganalisis masalah ini sedalam ini, dan tidak disangka juga kalau ini adalah cara terakhir. Sebenarnya masalah ini benar-benar berguna, selama Yadi dan rekannya merubah kesaksian mereka, lalu rekaman itu dihancurkan maka tidak ada bukti lain lagi kalau Clay adalah membayar pembunuh. Dan nantinya Clay akan dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 218 ini juga dipinjamkan olehnya. Roman, sebenarnya, kamu hanya perlu meminta Sersan menghancurkan rekamannya saja, kamu tidak perlu melakukan yang lainnya, sisanya serahkan kepada Luke untuk melakukannya, dia akan mengundang seorang pengacara yang baik untuk Clay. Aku merenung sejenak dan akhirnya menghela napas tanpa daya. Sudahlah. Aku berjanji padamu, tetapi aku ingin bertemu dengan Luke lagi. Yah, aku akan segera menghubunginya, kapan kamu ingin bertemu dengannya? Sekarang, di restoran waktu itu. Elina mengambil ponsel di atas meja, memutar nomor telepon Luke, dan memberitahunya, aku ingin bertemu dengannya sekarang. Dia sudah setuju, ayo pergi sekarang. Elina meletakkan teleponnya. Aku berteriak ke sebuah restoran tidak jauh dari situ, Aldi dan Cody yang awalnya duduk di luar restoran langsung berdiri, yang satunya pergi mengemudi, dan yang satunya datang ke sisi jalan untuk menunggu. Setelah Karihe datang ke Thailand, ia seharusnya juga menyewa mobil dan menyuruh pengawal menjemput dan mengantarkan Elina, tetapi aku tidak melihat ada orang Karihe di sekitar, aku juga tidak melihat ada mobil Karihe, sangat jelas dia datang sendiri. Segera, Aldi mengendarai mobil Mercedes-Benz ke pinggir jalan, dan Cody melangkah maju untuk membuka pintu mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Elina tiba-tiba bertanya, apakah mobil ini mobil yang diberikan oleh Timothy untukmu? Ini bukan diberikan untukku, hanya dipinjamkannya kepadaku selama beberapa hari saja. Bagaimana dengan mereka? Elina menunjuk ke Aldi dan Cody yang duduk di depan. Juga dipinjamkan olehnya. Sepertinya dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia memang sangat baik padaku. Dialah orang yang benar-benar menganggapku sebagai seorang teman. Lalu, Elina tampak sedikit ragu-ragu, apakah kamu sekarang bekerja untuknya? Aku tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepala, dan berkata, tidak, aku akan mencari pekerjaan di industri formal. Sebenarnya, kamu mungkin sedikit salah paham tentangnya karena kamu tidak memahaminya. Banyak bisnis yang ia lakukan sekarang semuanya legal. Adapun yang ilegal, itu hanya karena alasan keluarga dan sejarah saja, kelak dia akan menghentikan semua bisnis itu. Jika cara yang benar dapat menghasilkan uang, tidak ada yang suka melakukan hal-hal berisiko seperti itu. Bagaimanapun, itu mungkin akan membuatnya masuk penjara atau bahkan kehilangan nyawa. Elina mengangguk dengan seperti sambil berpikir, dia tidak terus menanyakan itu. Aku juga terus mengobrol dengannya, aku mengeluarkan ponselku, membuka notepad, dan memasukkan paragraf teks yang baru saja aku pikirkan. 10 menit kemudian, kami tiba di tempat tujuan dan pelayan membawa kami berjalan ke sebuah ruangan. Ada dua orang yang duduk di dalam ruangan, satunya adalah Luke, dan yang satunya adalah Karihe, ada masing-masing satu pengawal di belakang mereka. Melihat aku dan Elina masuk, Karihe berdiri, mungkin untuk menyambut kedatangan Elina. Setelah meragu sejenak, Luke juga berdiri dan mengangguk kaku ke arahku, itu bisa dianggap sebagai sapaan. Elina berjalan ke Karihe dan duduk, aku duduk di hadapan mereka bertiga, dan kemudian menatap Luke dengan ringan. Tuan Roman, terima kasih telah menerima persyaratanku. Luke tersenyum. Heh. Aku menggelengkan kepala dan tertawa, seharusnya hal itu dapat diselesaikan dengan 10 miliar, tetapi kamu malah ingin mengeluarkan lebih banyak uang. Ekspresi wajah Luke menjadi tidak enak dilihat. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, Tuan Luke, masalahnya sudah di titik ini, kamu juga sudah bersiap untuk menghabiskan begitu banyak uang, kamu tidak keberatan menghabiskan lebih banyak 6 miliar lagi bukan? Ini, apa maksudnya ini? Luke mengerutkan kening. Maksudnya kamu harus menaikkan harganya, dan menambahkan 6 miliar lagi, tetapi 6 miliar ini bukan aku yang menginginkannya, melainkan untuk diberi kepada orang yang melakukan pekerjaan itu. Aku menyelesaikan kalimat itu dengan ringan, kemudian mengeluarkan sebungkus rokok, mengeluarkan satu batang rokok dan menyalakannya sesukaku.
Karena telah berjanji pada Elina, jadi aku pasti akan mengeluarkan Clay, tetapi itu bukan gratis, uang pasti dibutuhkan. Aku tidak munafik, aku juga sangat suka uang, belum lagi uang ini aku sudah seharusnya mendapatkannya. Karena Clay belum dikenai sanksi hukum, dan karena ia tidak harus masuk penjara, maka keluarga Gong mereka harus mengeluarkan pengorbanan lainnya, misalnya uang. Tetapi aku hanya mau 10 miliar saja, sekarang aku ingin menambahkan 6 miliar, itu untuk Bruce, Carlos, dan Hekensu. Bruce berkontribusi paling besar dalam masalah ini, jika bukan karena teman-temannya di Chiang Rai yang mencegat Clay, maka Clay sudah kembali ke negaranya sejak awal, dan aku tidak akan dapat memperoleh uang sepeser pun. Jadi, aku mau memberinya 2 miliar, mengenai apakah dia akan membaginya dengan teman-temannya di Chiang Rai, itu bukan urusanku. Carlos juga melakukan banyak upaya dan mengambil banyak risiko dalam hal ini. Jika dia tahu bahwa aku telah menerima 10 miliar tetapi tidak memberinya uang, aku khawatir dia akan sangat marah, jadi aku juga harus memberinya 2 miliar. Sisa 2 miliarnya adalah untuk Hekensu, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tetapi aku menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti orang, jadi aku sudah seharusnya memberinya uang. Aku takut Luke melakukan sesuatu yang tidak baik, jadi kedua jumlah uang ini tidak bisa membiarkan Luke memberikannya ke tangan mereka, aku hanya bisa membiarkan Luke memberikannya kepadaku, kemudian aku akan mencari kesempatan untuk memberikannya kepada mereka, dan tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Mendengar aku mengatakan ingin meminta tambahan 6 miliar, wajah Luke tiba-tiba menjadi muram. Karihe juga menyipitkan matanya dan terus menatapku. Elina mengerutkan kening dan berkata, "Roman, bukankah kamu tadi sudah berjanji padaku? Mengapa kamu sekarang mau meminta tambahan uang?" "Maaf, Direktur Elina, waktu itu aku tidak berpikir banyak, tetapi setelah aku mempertimbangkannya dengan cermat di jalan, aku memutuskan untuk meminta tambahan uang. Karena urusan Clay sudah menjadi sangat sensitif sekarang, ingin mengeluarkannya pada saat ini, tidak peduli menggunakan cara apapun, itu akan membuat teman-temanku mengambil risiko besar. Bahkan jika hanya menghancurkan rekaman, itu mungkin akan diperhatikan oleh orang lain juga, jadi aku harus membantu temanku untuk mendapatkan biaya risiko. Selain orang yang memegang rekaman, masih ada orang lain yang memainkan peran penting dalam masalah ini, dia juga membutuhkan sejumlah biaya risiko. Jadi, harus menambahkan 6 miliar, tetapi uang ini bukan untukku, aku hanya membantu Tuan Luke untuk menyerahkannya kepada temanku saja." Setelah mendengar perkataanku, Elina tampaknya tidak tahu bagaimana membantahku, jadi dia menoleh dan melihat kembali ke Luke. Wajah Luke terlihat dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Aku menghisap sebatang rokok dan tersenyum ringan kepadanya, "Tuan Luke, uang yang kamu berikan kepada Timothy tidak boleh kurang dari 10 miliar. Jika kurang dari jumlah itu, ia pasti akan meremehkan uang itu. Ditambah dengan 10 miliar punyaku, kamu sudah menghabiskan 20 miliar, dan sekarang hanya menambahkan 6 miliar lagi, jika dibandingkan dengan itu tidak termasuk banyak. Kamu juga tahu betapa berbahayanya melakukan masalah ini bagi teman-temanku pada saat yang seperti sekarang ini. Jika mereka tidak menerima uang, aku tidak dapat menjamin apakah mereka akan menghancurkan rekaman itu atau tidak." Luke mengertakkan gigi, "Roman, uang 10 miliar yang aku berikan padamu sudah termasuk bagian untuk teman-temanmu. Aku tidak peduli seberapa besar risiko kalian, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menyelesaikan masalah ini dengan baik, masalah tiba-tiba meminta tambahan uang seperti ini. Bab 219 Apakah kamu sudah siap untuk memulainya? Tunggu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Pertama-tama, tolong Tuan Luke jelas akan satu hal, kamu belum membayarku, transaksi di antara kita belum selesai, sekarang ini hanya sedang membicarakan persyaratan saja. Kamu sebelumnya tidak setuju denganku, dan sudah melewatkan kesempatan terbaik, memangnya kenapa jika sekarang aku menaikkan harganya? Kedua, ini juga poin yang paling penting, 10 miliar yang kamu berikan padaku hanya mengompensasi kerugian mental dan yang lainnya yang disebabkan oleh Mark dan Clay sebelumnya yang mencoba membunuhku berkali-kali, dan bukan biaya aku membantumu melakukan sesuatu. Berbicara sampai di sini, aku menekan nada bicaraku, apakah kamu sudah mengerti maksudku, 10 miliar adalah kompensasi. Jika aku menerima uang itu beberapa hari yang lalu, karena melihat biaya kompensasi sudah dibayarkan, aku mungkin akan membantu Clay mengatakan beberapa kata, selama tidak ada risiko yang besar, temanku akan membantuku untuk melakukan ini. Tetapi sekarang temanku mengambil risiko untuk membantu melakukan itu, jadi mereka harus menerima biaya untuk risiko itu. Tuan Luke, ini adalah kesempatan terakhir, kamu harus memikirkannya dengan baik, tetapi waktuku terbatas, aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Setelah selesai mengatakannya, aku menghisap rokokku dengan sesukaku, dan menyesap cangkir teh yang ada di meja. Luke tidak berbicara, dia hanya menatapku dengan kesal. Elina dan Karihe juga tidak mengatakan apa-apa,
ruangan itu menjadi sunyi senyap. Sebenarnya, aku tahu bahwa Luke bukan segan untuk mengeluarkan 6 miliar lagi, bagi keluarga Gong mereka, jumlah uang ini tidak ada artinya. Dia hanya tidak bisa menahan kekesalannya. Satu rokok telah habis, aku mematikan puntung rokok di asbak, membentangkan kedua tanganku kepadanya, untuk memberi isyarat kepadanya bahwa waktunya sudah tidak banyak tersisa. Luke menarik tatapannya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mengangguk, "Oke, aku berjanji padamu, totalnya 16 miliar, berikan nomor rekeningnya padaku, aku akan langsung mentransfernya untukmu. Tidak perlu terburu-buru." Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu mengeluarkan ponselku, membuka notepad, dan mendorong ponsel ke depan Luke. "Tuan Luke, nanti kamu bacakan teks di ponsel, aku akan merekamnya di ponsel." Setelah mengatakan itu, aku melambaikan tangan kepada Aldi yang di belakangku, dia sangat pintar, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepadaku. Aku mengambil ponsel Aldi dan membuka rekaman, dan ponselnya berada pada situasi bisa merekam kapan saja. Luke mengambil ponselku dengan curiga dan melihatnya sendiri, wajahnya langsung terlihat menjadi sangat kaku. "Apakah kamu sudah siap untuk memulainya?" Aku menunjukkan kepadanya rekaman di ponsel Aldi. Luke mengertakkan gigi dan mengambil napas dalam-dalam lagi. Dia berkata, "Mulailah," kemudian dia membaca teks di notepad. Junior di keluarga Gong, Mark dan Clay, karena memiliki beberapa konflik pribadi dengan Tuan Roman, mereka pernah menyuap orang untuk mencelakainya dengan uang, dan memburu Tuan Roman, itu menyebabkan beberapa trauma psikologis pada Tuan Roman, itu sangat mempengaruhi pekerjaan dan kehidupannya. Oleh karena itu, aku meminta maaf dan menawarkan kompensasi senilai 16 miliar kepada Tuan Roman untuk menebus trauma psikologis yang dideritanya dan kerugian lainnya. Kompensasi ini sepenuhnya sukarela, tanpa paksaan dari siapapun. Petik 2. Ketika dia mengatakan, "Mulai," aku sudah mulai merekam semua perkataannya tanpa kekurangan sedikit pun. Ini adalah hal yang sudah aku pikirkan dengan baik sebelumnya. Jika Luke mengatakan bahwa aku memerasnya, aku mungkin akan menghadapi beberapa masalah, jadi aku menggunakan metode ini untuk merekam teks yang dia bacanya. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir Luke akan menuntutku. Karena konten rekaman dapat membuktikan bahwa ia membayarnya secara sukarela, bukan aku yang memerasnya. Jika Luke melaporkan kasus pemerasan, rekaman ini adalah bukti nyata dan dapat membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Ini juga merupakan hal yang aku pikirkan ketika aku berada di dalam mobil. Segala sesuatu akan lebih baik jika memiliki jaminan, sehingga ketika orang mencari masalah denganku, aku bisa menghadapinya. Setelah Luke selesai mengatakannya, dia mendorong ponsel kembali dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin uangnya ditransfer atau uang tunai?" "Aku ingin US $500.000, dan semuanya harus uang seratusan, sisanya ditransfer dalam RMB." Setelah mengatakannya, aku membuka album ponsel, yang berisi foto kartu bankku. Setelah menemukan foto itu, aku mendorong tanganku ke Luke lagi. Alasan aku meminta dolar US adalah karena aku ingin memberikan uangnya kepada Carlos dan Hekensu, 2 miliar terlalu terlihat mencolok dan harus ditaruh di tas besar. Sebaliknya, ratusan ribu dolar dapat dengan mudah dimuat dengan tas, dan tidak akan begitu mudah menarik perhatian orang lain. Menurut nilai tukar saat ini, uang US $500.000 setara dengan RMB 3,5 juta lebih, bagian dolar US ini, aku akan berikan pada Bruce, Carlos, dan Hekensu masing-masing US $150.000, jika disetarakan dengan RMB setiap orang mendapatkan 1 jutaan, dan US $50.000 sisanya, akan dibagikan sedikit ke Aldi dan Cody. Mereka adalah orang Jack, seharusnya aku memberikan uangnya kepada Jack karena dia telah meminjamkan mereka untukku. Tetapi dia pasti tidak akan menerimanya, dia bahkan meremehkan puluhan ribu dolar, jika aku bersikeras memberinya uang kami akan terlihat asing, dan membuatnya merasa seperti aku tidak menganggapnya sebagai teman. Jadi aku ingin langsung memberikannya kepada Aldi dan Cody, setiap orang masing-masing diberi US $10.000 atau US $20.000 sebagai tanda terima kasih karena sudah merepotkan mereka beberapa hari ini. Mengenai metode pembayarannya, Luke tidak keberatan, dia hanya berkata dengan wajah dingin, "Aku akan mentransfer dengan beberapa akun untukmu, nanti akan dapat segera masuk ke akunmu, tetapi bagian uang tunai. Kartuku memiliki batasan jumlah untuk mengambil uang, aku harus menggunakan beberapa kartu untuk bisa mengambilnya, paling cepat besok aku baru bisa memberikan semuanya padamu. Tetapi setelah kamu menerima 10 miliar yang ditransfer, kamu harus meminta Carlos untuk menghancurkan rekaman malam ini." Petik 2. Aku menggelengkan kepala, "Tidak, Tuan Luke, kapan uangnya selesai diberikan, pekerjaannya juga akan diselesaikan waktu itu juga. Karena kamu besok baru bisa memberiku bagian uang tunainya, maka pekerjaannya besok baru akan dilakukan." Luke mengerutkan kening, "Roman, aku telah memberikan sebagian besar dari uangnya, apakah kamu masih takut keluarga Gong tidak akan membayarmu?"
Ya, aku memang takut kamu tidak mau membayarnya. Aku tersenyum ringan, reputasi keluarga Gong kalian, tidak bekerja sedikit pun padaku, dan tidak ada nilai gunanya, aku juga tidak percaya pada kalian sedikit pun. Masih dengan kalimat itu, kapan uangnya selesai diberikan, pekerjaannya juga akan diselesaikan waktu itu juga. Petik 2. Luke mengertakkan gigi, menyipitkan matanya dan terus menatapku. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil ponselku dan melihatnya, dia mengeluarkan ponselnya lagi, menyala layar dan memainkannya sebentar. 2 miliar pertama telah ditransfer. Luke menunjukkan ponselnya kepadaku, di sana menunjukkan hasil transfer bank. Aku hanya meliriknya, dan segera, aku menerima pesan di ponselku. Itu datang dari bank, dan mengatakan aku telah menerima uang transferan senilai 2 miliar. Setelah beberapa menit, transferan kedua juga sudah masuk. Luke tampaknya tidak memiliki terlalu banyak akun, setelah melakukan transfer yang kedua, dia melakukan panggilan, segera setelah itu, ponselku menerima pesan lain berurut-turut, 2 pesan 2 miliar, dan yang terakhir 86 juta. Total uang yang dia transfer 8,86 miliar, ditambahkan dengan US 500.000 dolar, totalnya 16 miliar. Sangat jelas, Luke menghitung uangnya dengan sangat jelas, dia mengurangi kelebihan dolar AS, dan dia tidak mau memberiku sedikit pun uang tambahan padaku. Aku menelepon pihak bank dan mengetahui bahwa akunku memang memiliki saldo lebih dari 8 miliar melalui sistem permintaan suara otomatis. Hanya dalam setengah jam, aku memiliki kekayaan yang belum pernah aku miliki selama hidupku. Tetapi uang itu bisa dikatakan aku tukar dengan nyawaku. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 220 jangan cerewet lagi. Jika aku ditembak oleh Yadi pada saat itu, aku pasti sudah mati, jangankan 10 miliar, bahkan 10 sen pun tidak akan bisa aku habiskan karena sudah tidak punya nyawa. Oleh karena itu, aku mengambil uang itu dengan tenang. Roman, sebelum besok siang, aku akan memberikan US 500.000 dolar sisanya kepadamu, aku harap kamu tidak akan membohongiku. Setelah melihatku telah mengkonfirmasi penerimaan uang, Luke berkata dengan tenang. Aku tersenyum, kamu jangan khawatir, aku adalah orang yang bisa dipercaya. Karena transaksinya sudah selesai, maka aku tidak akan mengganggu kalian lagi, sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, aku berdiri, sedikit mengangguk pada Elina, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ada batasan yang sangat ketat pada penarikan di kartu domestik, setiap orang hanya dapat menarik 200 juta per tahun, tidak peduli itu kartu debit atau kartu kredit, tidak peduli bank manapun, dan itu adalah jumlah total semua kartu bank atas nama individu. Tetapi aku percaya bahwa Luke pasti memiliki cara lain untuk mendapatkan uang tunai 600 juta. Ada banyak saluran dan metode bagi orang kaya, dan banyak dari orang kaya seperti mereka, kebanyakan memegang dana luar negeri. Aku hanya perlu menunggu uangnya besok. Setelah berjalan keluar dari restoran, aku tidak lupa mengeluarkan ponselku dan memutar nomor telepon Carlos. Setelah telepon terhubung dan menyapa Carlos, aku bertanya, Sersan Carlos, kamu belum memberikan rekaman itu kepada orang lain bukan? Carlos menjawab, tidak, karena sumber rekaman itu sedikit sensitif. Sekarang Yadi dan yang lainnya sudah menyebutkan kesalahan Clay, jadi dia dapat dihukum tanpa rekaman itu, jadi aku belum memberikannya kepada siapapun, selain setelah memberi pengacara Yadi dan yang lainnya untuk mendengarnya. Petik 2. Aku mengangguk, itu bagus, besok keluarga Gong mungkin akan memberikan sejumlah uang kepadaku sebagai kompensasi, nanti, setelah aku mendapatkan uangnya, Sersan Carlos, kamu hanya perlu menghancurkan rekaman itu. Oh. Suara Carlos tampak sangat bersemangat ketika dia mendengar uang, Tuan Roman, berapa banyak uang kompensasi yang akan mereka berikan kepadamu? Kamu ditangkap ke kantor polisi terakhir kali, dan juga diperlakukan tidak manusiawi. Kali ini, juga hampir mati di tangan Luke, jadi kamu seharusnya bisa meminta lebih banyak dari mereka. Petik 2. Aku tidak dapat menahan tawa, itu tidak terlalu banyak, hanya 10 miliar. Sersan Carlos, kamu jangan khawatir, aku adalah orang yang tahu terima kasih, bagianmu pasti tidak akan kurang, setelah besok aku menerima uangnya, kita janjian makan dan minum teh, atau yang lainnya. Petik 2. Oke, jawab Carlos beberapa kali, Tuan Roman, aku bisa meluangkan waktu kapan saja dan menunggu panggilan Tuan Roman. Jangan khawatir, aku akan menelponmu, jika besok berjalan lancar, besok siang aku sudah bisa menerima uangnya. Oke, sampai jumpa besok. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi, Sersan Carlos, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon Carlos, Aldi juga telah mengendarai mobil dan berhenti di pintu restoran. Begitu aku naik ke mobil, aku mendengar Aldi berkata dengan penuh semangat, Luke akhirnya mengalah, haha, bisa mendapatkan 10 miliar dalam sekejap mata, Kak Raymond benar-benar hebat. Aku tersenyum, jangan khawatir, ada bagian kalian juga, kalian mau dolar atau RMB.
Atau Bat Thailand? Aldi tertegun sejenak, Kak Roman, ini, bagaimana kami dapat mengambil uang darimu? Kak Jack selalu membayar gaji kami, dan masih memberikan bonus ketika kami pergi melakukan suatu hal, kami tidak kekurangan uang, kami tidak dapat mengambil uang darimu. Cody juga menjawab, ya, Kak Roman, uang ini ditukar dengan nyawamu sendiri. Jika kamu tidak lolos dari pembunuhan Yadi, bagaimana bisa mendapatkan uang ini? Kami tidak dapat menerima uang darimu, ini tidak sesuai peraturan, jika Kak Jack mengetahuinya, kami pasti akan dikupas olehnya. Petik 2. Ini tidak seserius itu bukan? Aku hanya perlu menelpon Kak Jack untuk mengatakannya, itu tidak akan masalah. Kalian yang mengikutiku telah bekerja keras beberapa hari ini, uang ini hanya tips saja, jangan ditolak. Kak Roman, kami setiap hari mengikutimu bersenang-senang, dan berlatih menembak dengan gratis, kami tidak merasa direpotkan sama sekali, kami sama saja dengan menerima gaji Kak Jack dengan cuma-cuma, kami benar-benar tidak bisa menerima uangmu. Sudahlah, kalian jangan cerewet lagi, aku tidak berencana untuk memberikan banyak uang kepada kalian, hanya beberapa puluh juta saja. Bukan masalah berapa banyak uangnya, Kak Roman, kami. Itu sudah aku putuskan, setelah aku menerima uang tunai Luke besok, aku akan memberi kalian masing-masing $20.000. Itu tidak terlalu banyak, hanya sebagai rasa terima kasih saja, asalkan kalian jangan merasa itu terlalu sedikit. Kak Roman, bagaimana mungkin kami akan merasa itu sedikit, tetapi uang ini. Jangan cerewet lagi, aku akan segera menelpon Jack. Setelah mengatakan itu, aku mengabaikan Aldi dan Cody yang menolak pemberianku, aku langsung mengeluarkan ponselku untuk menelepon Jack. Setelah mendengarkan perkataanku, Jack tidak keberatan, dia hanya tersenyum sambil berkata terserah padamu, bagaimanapun itu adalah uangmu sendiri. Setelah itu, Jack sangat terkejut karena aku mendapat begitu banyak uang dari Luke dan dia bertanya tentang proses terperincinya. Setelah dia mendengar aku mengatakan dalam masalah ini, Luke harus pergi ke Timothy untuk meminta bantuan, Jack tertawa sambil mengatakan adiknya sangat rakus, beberapa miliar belum tentu bisa meminta bantuannya, mungkin membutuhkan triliunan. Apalagi keluarga Gong tidak memiliki persahabatan dengannya dan sangat kaya, Timothy kemungkinan besar akan menjadikan mereka seperti domba gemuk dan menyembelihnya. Timothy sebelumnya pernah melakukan hal semacam ini, beberapa tahun yang lalu, ada seorang orang kaya di Myanmar pernah bertengkar dengan Timothy, kemudian Timothy membawa orang ke Myanmar untuk menculik orang itu, dan mendapat uang 20 miliar darinya, dia juga memukul orang itu hingga setengah mati. Aku sedikit terkejut, aku bertanya kepada Jack, apakah keluarga mereka melakukan hal semacam ini? Jack bilang tidak, ayahnya dan dia tidak pernah melakukan hal seperti itu, mereka juga dengan tegas melarang orang-orang bawahannya untuk melakukannya, karena itu sama saja dengan memusuhi semua orang dan akan sangat berdampak pada bisnis mereka. Masalahnya adalah setelah ayahnya meninggal, dia tidak bisa mengendalikan Timothy. Pada saat itu, dia bertengkar dengan Timothy karena hal ini, dan bawahan mereka berdua hampir menarik senjata mereka. Dari perkataan Jack, ditambah waktu itu aku pernah bertemu dengannya sekali, aku kira-kira bisa menebak kepribadian Timothy, dia orang yang gila, kejam, licik dan ganas. Aku mengobrol dengan Jack sebentar, setelah menutup telepon, aku melihat jam dan melihat sudah jam 9 malam, aku meminta Aldi untuk langsung mengantarku pulang ke rumah. Meskipun aku telah mendapatkan rejeki 8 miliar lebih, tetapi aku tidak berencana untuk merayakannya. Karena masih ada $500.000 yang belum aku terima, tunggu uangnya sudah sampai di tanganku besok, aku akan pergi ke bar Bruce untuk bersantai dan sekalian memberikan uang kepadanya. Di tengah perjalanan, Aldi berbelok ke jalan makanan kecil, dan membungkus setumpuk sate, sekalian membeli bir. Cody tampaknya sangat suka menonton film, terutama film-film kriminal. Banyak film terkenal di Amerika Serikat sudah pernah ditontonnya. Tetapi dia tidak merasa bosan sama sekali, setelah kembali ke rumah, dia mencari sebuah film berjudul America's Past. Sebenarnya, aku juga sudah pernah menonton yang ini, dan aku telah melihatnya lebih dari satu kali, tetapi kali ini aku masih tetap menontonnya dengan menghayatinya. Karena tidak ada yang harus dilakukan pada siang hari, aku menjadi tidur semakin larut, aku terus menonton film dengan Aldi dan Cody di ruang tamu, ketika jam 2 lewat, setelah kepalaku menjadi semakin mengantuk di bawah pengaruh alkohol, aku baru menaiki tangga untuk pergi tidur. Pada saat ini, aku selalu merasa bahwa bangunan tunggal semacam ini memiliki satu hal buruk, yaitu harus menaiki tangga, mungkin aku harus pindah ke lantai 2 untuk tinggal. Aku segera memikirkan satu pertanyaan, sekarang aku sudah memiliki 8 miliaran lebih, haruskah aku membeli sebuah rumah?